Bahan renungan kita pagi hari ini tanggal 10 Februari 2024 dalam kitab 2 Samuel 18 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Berikutnya, Absalom terpukul kalah dan mati. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia, kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang, sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai, anak Yeruya, adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai, orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu. Tetapi tentara itu berkata, janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota. Kemudian berkatalah raja kepada mereka, apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat. Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang, dan seluruh tentara itu berjalan keluar, beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian, perlakukanlah Absalom, orang muda itu, dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud, dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat, 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin. Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1.000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu, sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja, sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamakan orang Tugu Peringatan Absalom. Ya, sampai di sini. Nah, jadi apakah sampai sekarang ada nggak ya tugu
peringatan Absalom itu di Yerusalem. Ya nanti kita cek lah. Nah jadi kalau kita melihat ini pertempuran antara Absalom anak Daud dengan Daud. Nah kalau kita mengacu ke Keluaran 20 ayat 12 bahwa hukum Taurat menyatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah dalam perikop ini kan pertempuran anak dengan orang tua dan kemudian dia meninggal. Nah apakah ini sesuatu penggenapan dari firman Tuhan dalam hukum Taurat? Tapi perikop ini sebetulnya adalah tindak lanjut dari apa yang sudah Tuhan membuatkan, bahwa ada peperangan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Nah dalam perikop ini tentu tokoh utama adalah Daud, ya, tokoh utamanya Daud, dan bagaimana kita melihat seorang Daud yang diurapi Tuhan walaupun juga bisa jatuh dalam dosa, tapi dalam perikop ini kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan pada Daud dalam pelariannya dari Raja Absalom. Nah saya kira ini juga menjadi renungan bagi kita, bagi siapapun kita yang percaya bahwa kehidupan ini tidak selalu berjalan dengan baik. Ada kalanya kita mengalami kesulitan, tapi dalam setiap kesulitan mungkin juga ada tantangan, dan dalam perikop ini kita belajar Tuhan memberikan kemenangan bagi siapapun yang bertahan di dalam kesulitan. Nah, jadi marilah kita yang percaya dalam menjelang Pilpres, mungkin banyak hal yang bisa terjadi baik pada saat maupun pasca pemilu. Tapi marilah kita semua umat Tuhan untuk tetap berpercaya kepada Tuhan bahwa apapun terjadi, bahwa itu sesuatu yang terbaik. Dan dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, ujung dari kesulitan itu adalah sukacita damai sejahtera. Tuhan kalau si magikan kata di bata, ini semakai kan jabat sebelum tetap hari. Haleluya. Amin.